warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan saya Nadifa Deza, yaitu mahasiswi dari Universitas Negeri Padang yang menempuh S1 dengan program studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Nah, di sini saya izin untuk mewawancarai Ibu terkait bagaimana pembelajaran sastra di sekolah, khususnya bagaimana Ibu mengajarkannya. Sebelumnya saya boleh tahu dengan Ibu siapa? Ibu Des. Nah, Ibu Des mengajar di sekolah mana, Ibu, dan kelas berapa? Ada bahasa Indonesia kelas 9. Oh, kelas 9 ya, Ibu. Nah, di sini Bu, saya izin menanyakan 10 butir pertanyaan. Di sini ada 2 pertanyaan terkait gambaran umum. Jadi kita masuk pada pertanyaan yang pertama ya, Ibu. Nah, di sini Bu, bisa ceritakan Ibu bagaimana Ibu biasanya menyampaikan materi sastra itu. Ada materi sastra tentunya banyak ya, Ibu. Ada puisi, cerpen, novel, drama. Nah, bagaimana Ibu mengajarkan atau menyampaikan materi tersebut kepada siswa kelas 9? Bagaimana langkah-langkahnya agar siswa itu mudah memahaminya? Ya, biasanya saya memberikan materi itu secara bertahap, kemudian menghubungkan materi dengan pengalaman pribadi anak itu atau pengalaman sehari-hari anak. Biasanya saya berikan tugas anak itu, tugas sederhana kepada anak, kemudian anak itu bisa bercerita menceritakan pengalamannya tentang cerpen yang ketika dengan dia jangan mudah dia menyampaikannya. Biasanya itu dengan kehidupan sehari-harinya, contohnya tentang keluarga, dengan ada keluarga, dengan cerita yang ada yang pernah dia mengalami tentang keluarganya, maka bisa dia menyampaikan tentang keluarga yang pernah dia. Oh begitu, Bu. Lalu dalam konteks puisi, Bu, apakah sebelum siswa itu mengerti, Ibu membacakan puisinya terlebih dahulu, Ibu, biar dia tahu oh ini puisi gitu? Ya. Kadang saya tunjuk dulu anak itu siapa di Ananda yang bisa baca puisi. Saya tunjuk anak itu beberapa orang atau satu orang dulu, kemudian bergiliran juga. Jadi anak itu bisa memberikan intonasinya yang kurang pas. Nanti dalam akhir pelajaran nanti saya pegang cara baca baik ini. Ada apa beda membaca puisi dengan mendeklamasikan puisi? Kalau sekedar membaca puisi saja, anak itu baca biasa. Tapi dengan berdeklamasi puisi itu anak itu bisa memberikan intonasi dan ini yang bagus dan ekspresi. Tidak hanya membaca biasa ya, bukan sudah baca. Dengan langkah-langkah seperti ini berarti siswa itu bisa lebih memahami. Bisa memahami. Oh, ternyata karya sastra itu begini ya. Belajar sastra itu kadang anak-anak sekarang kan kurang berminat bagian. Karena zaman teknologi ini anak lebih doyan menceritakan dalam bentuk Google mau dia, tapi kalau sedang membaca menyimpulkan yang ada di buku itu kurang tertarik ya. Lalu Bu, pertanyaan selanjutnya ya Ibu, terkait bagaimana sih Bu tanggapan atau respon siswa selama pelajaran sastra ini berlangsung? Apakah mereka sudah menangkap materinya dengan baik, aktif dalam diskusi, atau masih belum? Zaman teknologi sekarang anak merespon sastra ini ada yang berminat, ada yang tertarik dia, ada yang kita harus memberikan yang materi atau kita berikan contoh yang dekat sama dia. Nah, maka dengan ada dekat dia, Nanda kemarin kamu di jalan kan ada kemarin ada orang kecelakaan kamu temui. Maka anak itu bisa, iya Bu, tadi anak itu kecelakaan luka Bu, terpancing dia. Tadi kamu sama jalan mungkin dia dari rumah ke sekolah, mungkin ada lagi tadi orang macet, kamu buru-buru ke sekolah karena kesenggol. Atau yang barusan pagi itu atau di rumah tadi dia jalan mereka sekolah, sepeda motornya tidak bisa dengkol, tidak bisa hidup misalnya kan. Nah, maka anak itu sampai di rumah, Bu, saya tadi macet Bu, kenapa kamu terlambat? Ini Bu, saya terlambat karena anak saya bensinnya habis ya kan. Anak itu bisa menceritakannya. Begitu ya Bu. Berarti Bu, dalam kegiatan seperti itu apakah ada hanya anak itu saja yang aktif atau ada lainnya secara pasif? Ada yang aktif, ada yang pasif. Yang tidak pasif itu kalau dengan kita mengaitkan dengan kehidupan dia sehari-hari, maka anak itu mau berbicara, mau menyampaikan, atau mau dia menuliskan, bisa juga mencerita. Maka pelajaran sastra itu agak menarik bagi dia. Oke Bu, lanjut pertanyaan selanjutnya terkait 6 keterampilan berbahasa yang berkaitannya dengan pembelajaran sastra. Nah di sini Bu, biasanya saat Ibu mengajarkan sastra, biasanya berupa cerpen, puisi atau yang lainnya, bagaimana cara Ibu melatih siswa itu bisa mendengarkan cerita atau puisi tersebut dengan baik? Apa metode yang Ibu gunakan? Biasanya bukan saya yang bercerita,
anak-anak siswa itu saya suruh secara bergantian. Ananda semua Ananda di sini siapa yang bisa mencatatkan puisi atau menceritakan pengalaman Anda harus bisa bicara, bukan takut salah. Sebelumnya kan saya panci dulu cerpen dia dulu. Yang disuruh yang kemarin itu dia sampaikannya atau secara lisan. Berarti ibu dulu satu persatu dari hasil yang sudah mereka buat. Yang kita buat tuh bacakan ya cerita kamu yang saya tulis yang kemarin bisa kamu nyampaikan ke depan secara bergantian. Lalu siswa yang tadi mendengar itu bagaimana responnya Bu? Bagaimana? Akan tertarik dia, apalagi cerita yang sampai kawan itu pernah juga dia merasakannya situ. Lalu setelah kegiatan mendengarkan cerpen oleh siswa yang Ibu tunjuk tadi selesai, bagaimana cara Ibu mengetahui agar siswa tersebut, oh ternyata siswa tersebut sudah bisa mendengarkan, dan bagaimana cara Ibu bisa mengetahui? Mengetahui misalnya kan dari cerita anak tadi, kasih anak tugas, tolong sebutkan tokoh-tokohnya yang diceritakan oleh kawan tadi. Kemudian apa pesan atau amanat dari cerita yang sampai oleh kawan tadi, siapa Anda bisa menyebutkan salah satu tokoh yang sampai oleh kawan tadi? Berarti kalau misalkan dia sudah bisa, berarti berarti sudah tahu tokohnya Bu, tokohnya si Badu Bu, tokohnya ayah Bu, kan? Berarti anak itu sudah memahami, tahu dia waktu anak siswa tampil itu dia bisa mengungkapkan didengarnya, berarti hasil simakannya atau mendengarnya sudah bagus karena tahu dia sudah mengerti ya, sudah mengerti dia tokonya Tuti, si Badu, ayah, maka dia menyebutkan seperti dia memahami apa itu. Lalu Ibu pertanyaan selanjutnya yaitu terkait berbicara ya Ibu. Tentunya dalam kegiatan sastra ini ada kegiatan berdiskusi, kelompok dan hal lainnya yang berhubungan dengan kelompok. Nah, dalam kegiatan berdiskusi atau tanya jawab ya Ibu, bagaimana Ibu bisa mendorong siswa itu untuk berbicara, berani berbicara dan mengungkapkan pendapat mereka tentang teks sastra ini Ibu? Bagaimana dia bisa bicara? Dalam kelas itu saya sebagai guru sudah dibentuk belajar kelompok, mungkin ada 5 kelompok. Dari 5 kelompok itu ada anggotanya 4. Berarti 4 orang itu sudah bisa mempertanggungjawabkan diskusi kelompoknya. Dengan adanya 4 orang itu sudah dibentuk siapa moderatornya, siapa natulennya, siapa yang menanggapi, maka anak itu mempertanggungjawabkan tugas kelompoknya. Anak itu akan terbiasa, akan berusaha. Siswa yang malu-malu itu akhirnya saya pancing bisa menyampaikan hasil diskusinya ke depan. Berarti dalam satu kelompok itu Ibu tidak hanya menanyakan moderatornya saja, tapi semua kelompok semuanya harus aktif ya. Kali itu siapa yang nggak bisa berbicara, harus belajar bisa Pak. Siapa yang tidak bisa bicara, menyampaikannya, berarti nilai kamu bisa kurang. Jadi anak itu berusaha, walaupun biasanya malu-malu bicara karena dia mempertahankan tugas kelompoknya, dia bisa mempertahankannya. Walaupun anak itu nggak terbata-bata bahasanya, maka saya latih karena dengan berusaha dia itu dia akan terbiasa. Ya, makanya anak ke-9 saya latih karena di proyek 9 itu juga ada materi diskusi, maka anak itu terbiasa sampai di SMA nanti karena dia malu bertampil. Anak biasanya yang malas berbicara itu karena rasa percaya dirinya kurang, rasa malunya juga, maka anak itu rasanya takut dan salah. Biasanya anak itu takut salah. Kalau saya pancing, anak Anda pokoknya berbicara, jangan takut salah, jangan takut salah, pokoknya udah bisa bicara, bisa anak Anda bagus. Berarti cara Ibu ini dengan memancing tanpa Ibu memedulikan bagaimana dia benar, salah, tidaknya. Itu sebelakangan berarti ya Bu. Lalu Ibu pertanyaan selanjutnya ya Bu. Nah, bagaimana siswa Ibu diajak membaca teks sastra secara mendalam Bu? Karena banyak siswa ini hanya membaca sekadarnya saja. Lalu ketika nanti diminta suruh menyimpulkan, mereka tidak tahu Bu, karena dia hanya membaca secara umumnya saja. Bagaimana cara Ibu mengajak siswa itu membaca teks sastra secara mendalam sehingga mereka ini tidak hanya membaca tapi juga memahami secara rigid teks atau pesan yang terkandung dalam cerita itu? Kan ada tugasnya secara pribadi, tolong Anda baca teks ini secara mendalam, secara rigid. Anda harus tahu apa yang Anda paham itu dengan membaca, bukan bisa dibaca 1 kali aja, bisa 2 kali. Dengan ada ulang, berarti Anda tahu memahami isi apa yang terkandung dalam cerita Anda baca. Jadi anak itu secara detail tahu memahami isi yang terkandung dalam bagi-bagian pentingnya, Anda tahu bagi-bagian, misalnya contoh sastra itu ini tokohnya, ini yang konfliknya, ini yang menariknya, ini yang jahatnya, tahu dia antagonisnya, ini yang atau protagonisnya, maka dia tahu dia karena dia membaca itu memahami, bukan sekedar membaca sekali saja, bisa berkali memahami. Apalagi cerita itu kadang jadi cerita dalam dibaca itu ada juga bisa masuk
pesan cerita itu bisa terhadap moral jiwanya, bisa oh ini sebenarnya siapa, apalagi ada juga ada juga mengalami kadang-kadang cerita itu kebetulan sesuai dengan yang dialaminya, maka dia semakin tertarik membacanya. Membaca. Oh baik Ibu. Lalu Bu, pertanyaan selanjutnya Ibu, di sini Ibu terkait menulis ya Ibu. Apakah ada cara khusus atau cara tertentu Ibu untuk melatih siswa itu untuk berani menulis karya sastra Bu, seperti cerpen atau puisi atau ringkasan cerita? Bisa Ibu ceritakan Ibu? Tugas nulis itu memang anak agak susah untuk menilaikan idenya. Benar Ibu. Menulis idenya, kadang-kadang saya ambil ceritanya yang bersifat khusus dulu. Ya contohnya saya ambil cerita menulis itu, tugas menulisnya itu ambil tugasnya yang dekat dengan kita, mungkin atau tentang keluarga, mungkin Ananda ada yang ayahnya atau ibunya meninggal atau ada perpisahan, maka anak itu akan mudah mengalami karena cerita tersebut yang ditulisnya mungkin berkaitan dengan kejadian dia, maka ide-ide yang ditulis anak itu gagasannya bukan mudah menyampaikannya. Tapi kalau tuangnya ceritanya terjadi di film itu gak susah Bu, susah Nanda, susah ya. Kalau dalam segi puisi Bu, bagaimana siswa itu bisa berani untuk menulis Bu? Karena puisi ini kan tidak hanya kalimat biasa saja, tapi banyak saja ya. Iya, kalau dengan menulis cerpen itu agak luas ceritanya kan panjang. Kalau dengan puisi, misalnya Ananda ada ayah, bisa tulis ayah. Dengan cerita ayah itu apa kamu rasakan dalam perasaan kamu meninggalkan tentang ayah kamu, itu akan terpancing ayah sudah 2 tahun ayah tidak ada, maka dia ayah tidak ada itu 2 tahun ayahku pergi. Nanti baru saya luruskan apa ide, apa diksinya, apa majasnya. Jadi ayah saya sudah 2 tahun sudah ayah meninggalkan kami. Berarti bisa akan terpancing perasaan dia itu tentang pengalaman. Atau ayahku meninggalkan kami misalnya kan, atau ayahku bercerai misalnya. Oke Bu, jadi begitu ya Bu. Itu caranya biar siswa ini berani untuk menulis. Bisa menulis. Kalau tentang keluarganya kan mudah dia menulis. Jadi nanti bisa Ibu arahkan, oh begini susunan struktur. Ya kalau puisi kan hanya berpikir kata. Ya kalau cerpen itu agak luas dia. Berarti cerpen ini lebih kompleks ya Ibu. Iya. Lalu Bu, pertanyaan selanjutnya. Nah, bagaimana Ibu mengajarkan siswa untuk bisa menafsirkan makna-makna atau pesan yang tersirat dari teks sastra itu Ibu, sehingga nantinya mereka bisa memahami lebih dari sekedar kata-kata, tidak hanya sekedar kata-kata. Ya sebab kalau puisi kan memang sulit ya Bu, banyak beda-beda penafsirannya. Penafsirannya ada makna kiasannya, ada diksinya, ada majasnya. Biasanya anak itu agak sulit ya, karena sulit. Makanya kita pancing, diambil dulu contohnya misalnya ibu yang ku sayang, berarti tidak ada kiasan di situ. Berarti dia ibu kau cahaya saja itu jelas, tapi kalau kau pelita itu artinya kan cahaya. Kita tahu diksinya, jadi dipindahkan diksinya anak itu susah itu. Jadi paling ibu kau sehari mimpiku, bagi kan mimpiku tadi kau pelita hatiku. Berarti caranya dengan memulai dengan pemilihan diksinya supaya anak mudah tak kurang paham tahu maknanya. Kalau dia bisa kata sulit, dia itu ada susah. Jadi kita contohnya satu. Kalau dalam segi cerpen itu bagaimana siswa itu bisa menafsirkan maknanya Bu? Mungkin dan ada konflik yang terjadi dalam cerita itu. Maka itu tertarik dia konflik. Ibu dia jatuh karena kurang hati-hati. Berarti akan timbul apresiasinya. Berarti dia merasa jadi maknanya begini. Maknanya begini. Misalnya dia tidak naik kelas, selama belajar di kelas itu dia tidak bertugas, sering cabut ini. Akhirnya siapa tidak naik kelas, maka tahu dia memahaminya. Akibatnya atau konfliknya jadi ini anak ini tidak naik kelas atau tidak lulus. Begitu ya Bu. Lalu Ibu, pertanyaan selanjutnya ya Ibu, apakah Ibu melakukan kegiatan untuk membantu siswa mengapresiasi karya sastra Ibu? Misalnya nih Bu, apakah Ibu biasanya melakukan kegiatan seperti lomba atau lomba-lomba kecil-kecilan atau kegiatan kreatif lain? Nah, sehingga nanti siswanya itu bisa mengapresiasi karya sastra. Bagaimana caranya biar dia bisa mengapresiasi karya sastra atau menghargai karya sastra itu? Selesai nak nulis, nanti kan baca ke depan, nanti bisa kasih Rio. Mungkin dia kalau tadi kan misalnya kelompok berarti masing-masing kelompok itu kan muncul tuh siapa yang berani itu. Nanti kelompok satu dari Rio-nya adalah berupa pena. Ini kasih pena dia 4 orang berkelompok dikasih pena 4. Berarti minat apresiasi sastra itu bagus karena dengan hasil bisa menyampaikan cerita yang dialaminya itu dengan dikasih Rio. Berarti itu sudah lebih percaya diri lagi ya Bu. Jadi anak itu tadi berani dengan ada dikasih riot, semua anak itu maju tampil saking semangatnya dia ditangan saya kelompok satu untuk ya. Apakah setelah itu pernah mengadakan lomba-lomba kecil-kecilan, sudah lomba puisi, lomba membaca puisi, ada ya Bu. Oh iya begitu ya. Nah itu 6 pertanyaan terkait
dua pertanyaan terakhir Bu terkait tantangan dan hambatan. Nah, dari pengalaman Ibu selama mengajar sastra di sekolahnya Ibu, apa sih Bu tantangan terbesar yang sering muncul Ibu, baik dari sisi materi atau dari segi siswanya atau dalam proses pembelajaran di kelas itu, bagaimana tantangan yang Ibu rasakan? Tantangannya itu kadang-kadang anak agak susah memahami ya makna ya, makna yang terkandung dalam puisi tersebut, kurang paham dia mata kiasannya, kadang pemilihan kata di sini nggak paham dia. Oh begitu ya Bu, jadi itu tantangan yang sangat sulit ya Bu. Minat baca, kadang-kadang anak sekarang kalau membaca susah saya memotivasinya tuh, maka kita ambillah judul atau puisi yang bisa anak itu memahami yang dekat. Misalnya kalau puisi tentang dulu, anak itu bisa tuh menyampaikan. Tantangannya dalam segi membaca ya, membaca, ada yang suka membaca. Ya ada kurang minat baca itu jadi kan susah, anak lebih senang memegang handphone dibandingkan membaca ya. Makanya kadang ada kita harus milih judulnya atau temanya yang agak mudah dengan anak itu, yang dekat dengan dirinya. Dia semuanya dengan dekat dengan diri itu mudah dia menyampaikan, memahami maknanya. Kalau dalam dari segi pengajaran Bu, bagaimana tantangannya Bu? Apakah Ibu pernah mengalami kesulitan untuk mencari materi yang menarik untuk siswa ini Bu? Bagaimana tantangan pengajaran? Saya guru harus mencari yang judul-judul yang menarik bagi anak itu supaya minat bacanya tinggi. Berarti mau tidak mau Ibu harus update dulu, harus cari. Kadang-kadang saya tugas, Anda pegang HP itu harus cari materi ini. Sekarang semua di HP semua ada. Dan kadang saya tulis tugasnya di rumah, ambil itu dalam film apa dalam sinetron itu ada tentang itu, kamu lihat tokohnya. Tapi anak itu itu minat sastra itu sekedar kamu dengarkan saja. Misalnya kan di itu kan mendengarkan saja. Karena anak itu membaca kurang, dengan Anda mendengar dia maka timbul idenya, ada tugas tuh. Timbul itu masa sampai dulu sekolah dia menyampaikan hasil. Saya tonton sinetron itu Bu, bisa dia menyampaikan. Berarti tantangannya banyak. Banyak tantangannya. Tapi ya kita sebagai guru harus memotivasi siswa itu bagaimana bisa dia menarik pelajaran sastra itu. Untuk pertanyaan terakhir ya Ibu, terkait hambatan apa Bu yang biasanya atau yang sering muncul selama pembelajaran sastra ini berlangsung di kelas? Bagaimana cara Ibu mengatasi hambatan-hambatan tersebut? Apakah ada sudah mengalami kesulitan atau bagaimana gitu Bu? Apa hambatannya? Hambatannya kalau belajar di dalam kelas ada anak yang bisa mau diajak bicara, mau menyampaikan, ada yang anak tuh rasa malu, rasa takut. Langkah saya, anak itu saya pancing, jangan takut salah. Pokoknya Anda bisa menyampaikan ide Anda, menyampaikan apa yang Anda rasakan, jangan takut salah. Jadi saya usahakan anak yang pemalu memang nggak susah ya, anak diajak bicara tuh dia takut salah itu. Tapi saya pancing, dan jangan takut salah. Pokoknya kamu bisa aja menyampaikannya, berbicara. Karena anak itu bisa Bu, saya nggak bisa bahasa, saya nggak harus bisa, jangan takut salah. Jadi saya kasih siapa yang pada bicara, berarti udah kasihkan apresiasi buat dia. Dengan diskusi itu kan semua 4 orang atau 3 orang tuh dia bertanggung jawab tuh, bisa yang menanggapi, yang menyampaikan, yang menyimpulkan, maka dia terlatih berbicara tuh ke depan. Ada pokoknya keterampilan itu bisa dikuasainya. Berarti hambatan-hambatannya bisa Ibu atasi dengan mendekatkan kita pancing, berani bicara, berani menyampaikan dan menyimpulkan. Berani pula tampil ke depan. Kadang-kadang apa yang mentertawakan kawannya nilai kamu nanti sekurangi, tapi akhirnya itu akan timbul semangat belajar tentang sastra dalam pelajaran bahasa Indonesia. Ternyata dari 10 pertanyaan ini kompleks ya Ibu, bagaimana siswa itu di kelas ya Ibu. Berarti Ibu mengajarkannya itu Ibu lihat bagaimana kondisi siswanya, bagaimana suasana kelasnya gitu. Jadi Ibu dari 10 pertanyaan ini saya bisa menyimpulkan bahwa pembelajaran sastra itu ternyata sangat kompleks tentunya dan sangat beragam, bagaimana tergantung guru mengajarkannya di kelas. Jadi dengan siswa aktif, guru aktif, maka pembelajaran sastra ini bisa terdorong dengan baik gitu. Ibu kayaknya segitu dulu dari kegiatan wawancara saya, yaitu sudah 10 pertanyaan sudah saya wawancarai. Terima kasih Ibu atas partisipasinya, sudah membantu saya untuk menganalisis tugas dari pembelajaran sastra ini. Sekian dulu dari saya Ibu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Sebelumnya perkenalkan, saya Nadi Fariza, salah satu mahasiswi dari Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Universitas Negeri Padang. Nah, di sini saya izin mewawancarai saudari terkait bagaimana pembelajaran sastra selama di sekolah. Sebelumnya saya ingin tahu dulu dengan saudari siapa. Nama saya Laura Tifansya Kalista, saya siswi di MTSN 8 di Padang Pariaman. Oke, dengan Laura ya. Nah, sebelumnya saya ingin bertanya nih terkait bagaimana atau analisis bagaimana pembelajaran sastra di sekolah. Yang pertama yaitu bagaimana nih biasanya guru menjelaskan materi sastra. Seperti yang kita ketahui, sastra itu kan banyak ya, ada puisi, cerpen, drama, novel. Nah, bagaimana menurutmu pembelajaran sastra itu di sekolah? Kalau di sekolah, kalau di MTSN, di sekolah saya biasanya itu gurunya memberi contoh teks terlebih dahulu, nanti mengaitkannya dengan pengalaman pribadi kami. Jadi disuruh membuat cerpen berdasarkan pengalaman sendiri, sehingga itu tuh meningkatkan rasa semangat gitu. Ingin membuat cerpen. Jadi ada ide dan kreativitasnya. Jadi dengan cara ini siswa-siswanya makin semangat. Iya, makin semangat Untuk menggali kemampuannya dalam membuat cerpen ya. Jadi apakah selama guru menjelaskan materi itu siswa tersebut selalu bersemangat? Tidak, jika guru itu menjelaskannya dengan terlalu banyak teori, itu akan gimana ya, membuat siswa-siswi bosan. Ya, karena nggak ada kreativitas. Iya, benar. Oke, lanjut pertanyaan kedua. Dari berbagai kegiatan pembelajaran sastra yang pernah kamu lakukan di kelas nih, kegiatan apa ya rasanya yang paling membuatmu memahami karya sastra itu? Membuat cerpen dengan teman kelompok atau berdiskusi, ya. Karena dengan berdiskusi, saya dan teman-teman kelompok pun bisa bertukar pendapat, dan jika saya salah pun mereka bisa mengoreksi. Oh begitu, jadi bertukar pendapat dalam kegiatan kelompok sangat berpengaruh ya? Iya, sangat berpengaruh. Gitu. Dengan bertukar pendapat di kelompok ini, jadi saya bisa memahami sastra itu sendiri. Oh baik. Setelah 2 pertanyaan tadi, kita akan masuk ke 6 pertanyaan yang mengkaitkan bagaimana pembelajaran sastra di sekolah itu dengan 6 keterampilan berbahasa. Di sini yang pertama yaitu mengenai menyimak. Nah, saat guru atau teman-teman membacakan puisi maupun cerita di depan kelas, tentunya sering guru-guru menyuruh siswanya untuk membacakan cerita seperti cerpen atau puisi. Nah, biasanya apa cara yang kamu lakukan agar dapat memahami isi cerita atau cerpen tersebut? Biasanya ya Kak, aku bakal ngedengerin secara teliti, seksama, dan mencatat poin-poin yang penting. Ya. Jadi dengan begitu aku bisa memahami bagaimana intonasinya, mimik wajahnya, bagaimana penempatan watak tokohnya, baik itu yang protagonis maupun antagonis. Jadi kalaupun kurang paham, nanti setelah teks atau cerpen itu selesai dibacakan, aku bakal nanyain lagi. Oh begitu. Lanjut kepada pertanyaan kedua terkait berbicara nih. Nah, biasanya kan ada kegiatan berdiskusi atau mempresentasikan hasil atau karya yang telah kalian buat atau yang telah Laura buat seperti cerpen atau puisi. Nah, dari pengalaman Laura nih selama mempresentasikan atau berbicara, bagaimana pengalaman Laura dalam menyampaikan pendapat tersebut? Yang pertama pasti ini ya Kak, nervous, kurang percaya diri ya. Ketika aku maju ke depan buat mempresentasikan cerpen maupun puisi, itu biasanya poin-poin yang udah aku hafal, yang udah aku catat, yang udah disusun sedemikian rupa, itu bakal lupa. Oh begitu, jadi berpotensi tiba-tiba buyar gitu ya? Iya, tiba-tiba buyar, karena nervous tadi, nggak percaya diri. Tapi bagaimana caranya Laura biar percaya diri lagi? Biar percaya diri itu lagi tergantung materi juga Kak. Kalau misalnya materinya memang sudah dipahami dengan baik dan komentar ataupun respon dari teman-teman baik, pasti tingkat kepercayaan dirinya lebih baik lagi. Oke, gitu. Baik, aku ngerti. Yang ketiga yaitu terkait membaca nih. Nah, biasanya bagaimana cara Laura dalam memahami isi cerpen tersebut atau isi novel, atau bagaimana Laura membaca karya atau puisi yang diberikan guru? Nah, apakah ada cara tertentu nih yang sering Laura gunakan agar mengerti saat membaca itu? Tentu saja kalau cerpen itu nggak bisa cuma sekali baca kan, itu pasti butuh kali-kali ya. Iya, kadang ada kata yang nggak dipahami, jadi itu boleh dicatat dulu. Atau misalnya kata-kata yang nggak Laura pahami, itu dicatat dulu. Oh begitu. Jadi kalau misalkan seperti ini puisi nih, bagaimana Laura bisa mengerti gitu? Ya kalau puisi juga banyak ya kata-kata yang kayak janggal. Iya. Itu biasanya Laura nanya ke guru atau enggak ke teman-teman, atau dirubah dulu ke dalam bentuk bahasa yang kayak biasa, yang lebih sederhana gitu. Ya, yang lebih sederhana. Oh, jadi begitu. Pertanyaan selanjutnya yaitu menulis.
Nah, tentunya guru sering nih meminta siswanya untuk mencoba menulis, seperti menulis cerpen, menulis puisi, atau menulis sebuah tanggapan. Nah, dari kegiatan menulis tersebut, apa rasanya yang paling mudah dan paling sulit bagi Laura? Biasanya yang paling mudah itu ya Kak, sebelum kita disuruh membuat cerpen atau membuat puisi itu biasanya kan guru meminta tanggapan kita. Iya. Bagaimana tanggapan kita atas cerpen yang dibacakan tadi. Jadi menurut Laura lebih mudah buat menafsirkan isinya gitu. Oh, berarti Laura lebih mudah dalam menulis tanggapan ya? Iya, menulis tanggapan. Kalau dari bentuk cerpen atau puisi? Oh iya, kalau dari cerpen itu juga Laura lebih suka kalau menulisnya. Oh, gitu. Karena kan kalau menulis itu kan bisa dari kreativitas kita sendiri, juga dari pengalaman pribadi kita bisa kita satuin gitu. Oh, berarti Laura lebih suka menulis tanggapan dengan cerpen ya? Iya. Apa kabar dengan menulis puisi, Laura? Kalau puisi itu beda ya Kak. Iya. Puisi itu kan lebih kata-katanya tuh puitis ya, ada yang janggal, yang susah dipahamin. Jadi lebih gampang di cerpen aja daripada puisi. Jadi rasanya paling sulit di puisi ya. Selanjutnya terkait interpretasi nih. Nah, bagaimana Laura bisa menemukan makna atau pesan-pesan yang ada dari cerita sastra yang telah Laura bacain? Tentunya ada puisi, cerpen, dan lain-lain. Bagaimana Laura menemukan pesan atau maknanya? Biasanya Kak, kalau cerpen Laura tuh mengamati jalan ceritanya, bagaimana watak tokoh tersebut, bagaimana juga ending atau akhir dari cerita tersebut. Jadi dari situ Laura bisa menarik kesimpulan atau pelajaran yang dapat diambil. Ya, biasanya Kak kan guru ada tuh sering kayak ngejelasin cerpen tentang persahabatan. Oh, gitu. Jadi dari situ Laura paham kalau ternyata dalam sastra itu artinya itu sangat luas gitu. Oh, gitu. Berarti persahabatan itu arti dalam sastra ini banyak ya, berlapis-lapis. Iya, berlapis-lapis. Oke, dari sebenarnya guru tentunya pernah kata Laura menjelaskan tentang persahabatan. Iya. Bagaimana nilai-nilai itu makna yang Laura ambil dari persahabatan itu? Iya, ternyata persahabatan itu sangat kompleks, sangat kompleks. Oke. Iya, jadi kita tidak hanya datang pas butuh aja Kak, kita harus juga saling membantu, ya, tolong menolong, Saling menghargai, iya, saling gitu. menghargai, Walaupun iya. dalam keadaan suka, Iya, suka suka duka ya. duka, iya, benar. Selanjutnya nih, pertanyaan terakhir terkait enam keterampilan berbahasa tadi, yaitu apresiasi. Nah, menurut Laura nih, tentunya dari kegiatan-kegiatan sastra, tentunya pernah Laura merasakan namanya mengapresiasi. Jadi bagaimana kegiatan-kegiatan sastra tersebut dapat membantu Laura menghargai karya sastra itu? Ya dari pengalaman pribadi ya Kak, Laura pernah disuruh bikin drama kecil-kecilan. Oh gitu, drama. Iya, yang pada awalnya Laura berpikir kalau drama itu memang kecil gitu. Oh. Ternyata tidak sekecil itu. Oh, benar. Iya, karena ketika membuat drama, membuat naskah itu tidak gampang Kak. Butuh usaha, waktu, kekompakan. Karena yang terlibat kan bukan cuma satu pihak aja, banyak. Iya. Jadi kerjasama di dalam pembuatan drama ini penting ya. Iya, penting banget. Jadi dari kegiatan drama tersebut, bagaimana rasanya Laura bisa menghargai karya sastra ini? Iya, karena dengan ini Laura bisa menghargai bahwa ternyata penulis-penulis atau yang menulis naskah drama itu benar. sulit ya Kak, Iya, benar. tidak semudah itu. Tentunya. Iya. Jadi Jadi- Laura bisa lebih menghargai. Nah, pertanyaan terakhir nih, menurut Laura, apa sih yang perlu diperbaiki atau ditambahkan dalam pembelajaran sastra yang telah dijelaskan oleh guru-guru ini, agar nantinya pembelajaran sastra yang dijelaskan oleh guru itu siswa lebih tertarik dan mudah memahami materi itu? Kalau menurut Laura ya Kak, kalau bisa jangan monoton. Oh, Iya, maksudnya kayak jangan kata-katanya itu kayak atau ceritanya ya udah lama gitu sehingga sulit dipahami. benar-benar. Iya, maksudnya itu coba digabungin sama pengalaman atau kehidupan sehari-hari. Iya. Oke. Dan jangan apa ya Kak? Ya maksudnya jangan banyak teori, Oh, jangan iya. banyak catatan, jangan banyak menghafal. Itu kan bikin bosan. Bikin bosan ya, Iya. benar-benar. Jadi guru itu harus gimana biar siswa tidak bosan? Laura? Jadi harus diselingin ya Kak, kalau bisa misalnya menonton cuplikan film, gitu. mendengarkan puisi, Oh, gitu. atau berdiskusi membuat naskah, sehingga itu kan menimbulkan inovasi, kreativitas dan semangat kita Kak. Akhirnya tuh kalian tuh tidak bosan, tidak hanya teori-teori Iya, terus, benar. tapi juga ada have fun bareng-barengnya. Jadi di sini kemampuan guru menjelaskan itu juga sangat berpengaruh ya. Iya, Kak? sangat berpengaruh. Kalau misalkan guru itu lebih enjoy atau lebih menggunakan bahasa yang lebih dimengerti, maka kalian Maka kami juga enjoy dan bisa menerima materi itu Kak. oke gitu. Nah, baik nih Laura, selesai juga nih 10 pertanyaan yang sudah kakak tanyain ke Laura. Jadi dapat kakak simpulkan bahwa ternyata pembelajaran sastra itu sangat kompleks ya. Kompleks banget. Jadi kakak rasa di tingkat kelas 9 ini pembelajaran sastra itu ternyata banyak
hal-hal yang masih perlu diteliti lagi dan hal-hal yang masih ternyata guru dan siswa ini memiliki sudut pandang yang berbeda ya. Selesai juga kegiatan wawancara kita pada hari ini. Terima kasih ya atas ketersediaannya untuk bisa kakak wawancarai untuk hasil analisis tugas kakak. Iya, terima kasih kembali Kak. Iya, sama-sama.